balik barisan pohon bakau yang tenang, tersimpan kekuatan besar, menahan gelombang, menyerap karbon, dan menjaga bumi tetap hidup. Namun, krisis diam-diam mengintai. Ratusan ribu hektar mangrove di Indonesia rusak parah dan mengancam ekosistem serta kehidupan manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2023, Indonesia memiliki 3,36 juta hektar mangrove, lebih dari 20% total mangrove di dunia. Namun, lebih dari 1,09 juta hektar mangrove di Indonesia mengalami degradasi. Penyebabnya adalah konversi tambak, pembangunan pesisir, hingga limbah. Kerusakan mangrove memperparah banjirop, menurunkan hasil tangkapan ikan, dan melepaskan emisi karbon besar ke atmosfer. Mangrove dapat menyerap karbon 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis di daratan, yang menjadi tempat hidup ikan dan menahan abrasi pantai. 1 hektar mangrove dapat menyimpan hingga 1.000 ton karbon, jauh lebih besar dibanding hutan daratan biasa. Untuk mencegah kerusakan mangrove yang semakin parah, pada 2020, pemerintah membentuk BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Perpres nomor 120 tahun 2020. BRGM bertugas memfasilitasi restorasi gambut dan mempercepat rehabilitasi mangrove di wilayah prioritas. Proses rehabilitasi mangrove yang dikerjakan oleh BRGM merupakan program mangrove terbesar di dunia. Kegiatan ini mampu meningkatkan tutupan lahan, meningkatkan produktivitas tambak, dan menciptakan lapangan kerja. Hingga 2023, sekitar 150.000 hektar berhasil direstorasi. Tapi tantangan seperti pendanaan dan keberlanjutan masih besar. Beberapa proyek gagal karena pendekatan yang instan, hanya ditanam lalu ditinggal tanpa perawatan. Selain berguna bagi lingkungan, ekosistem mangrove juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dari perikanan, kerang, kepiting, hingga ekowisata yang berbasis alam. Manfaat lainnya adalah pengurangan risiko bencana dan perdagangan karbon yang bisa membuka peluang ekonomi hijau. Menurut Bank Dunia, layanan ekosistem mangrove di Indonesia rata-rata menghasilkan manfaat sekitar $15.000 per hektar setiap tahunnya. Dan pada beberapa lokasi atau jenis layanan tertentu, nilainya bisa mencapai hampir $50.000 per hektar setiap tahunnya. Agar manfaat ini berkelanjutan, perlu pendekatan yang sistematis dan terukur. Disinilah peran ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan diperlukan untuk memberi kerangka kerja jangka panjang. ISO 14001 mendorong organisasi melakukan perencanaan, implementasi, pemantauan, dan perbaikan terus-menerus. Restorasi mangrove yang berbasis regulasi ISO dapat melibatkan komunitas, ilmuwan, dan sektor swasta dalam satu ekosistem aksi. Beberapa perusahaan mulai menerapkan ISO 14001 dalam program CSR-nya, termasuk proyek restorasi mangrove, seperti PT Petrokimia Gresik yang telah menetapkan 3 lokasi konservasi mangrove yang berada di Kalilamong, Desa Sukorejo, Konservasi Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove atau PRPM Desa Tanjung Widoro, dan kawasan Muara Sungai Lawean Desa Pangkah Kulon, serta PT Sumitomo Indonesia yang melakukan restorasi mangrove di Sumbawa. Restorasi mangrove yang berbasis sistem bisa mencapai tingkat hidup mangrove hingga 90%. Masyarakat pesisir juga dapat manfaat, mulai dari edukasi lingkungan hingga peluang usaha berbasis ekowisata. Mangrove bukan sekedar tanaman, ia adalah masa depan lingkungan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.
Jangan biarkan cerita masa depan lingkungan pesisir Indonesia berhenti di sini. Jika perusahaan Anda ingin menerapkan program lingkungan dengan standar ISO 14001, Mitra Berdaya Optima siap membantu. Mulai dari pelatihan, sertifikasi, audit internal, hingga pendampingan sistem manajemen lingkungan yang sesuai standar internasional. Kunjungi website kami melalui mitraberdaya.id atau klik link di deskripsi untuk melakukan konsultasi gratis. Jika video ini membuka wawasan Anda, yuk bantu kami untuk sebarkan pesan ini lebih luas dengan klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.